Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat Allah lainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu dan anak-anakku yang berbahagia, khususnya keluarga besar SMPN 1 Talango, Sumeneb. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita mengajak Bapak, Ibu dan anak-anakku untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Sebagai janji Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu, Allah tambahkan kebaikan itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, ingkar, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak, ibu dan anak-anakku sekalian, mari jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Sekarang bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakni pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa. Kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi semua yang kita dapatkan saat ini, semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanyalah wasilah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan, dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakanlah alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun tetap keluar kalimat dari lidah kita, lisan kita, alhamdulillah, alhamdulillah kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, yang ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita, tapi bagi hamba yang bersyukur selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik, maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita rasa-rasanya kebanyakan mengeluh, sering mengeluh dibandingkan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Karena bacaan alhamdulillah, insya Allah yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan membahagiakan hidupnya. Allah membahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah diberikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan amal itu, kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita diberikan usia, ingatkan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat, mau sampai kapan kita jauh dari Allah, mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah, mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat kepada Allah. Berhenti. Syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Sholat diperbaiki, baca Al-Quran diperbaiki. Apalagi hari ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia dan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan ibadah dengan sebaik mungkin ya, itu syukur kita dengan amal kita. Bahkan di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan semata-mata karena keimanan dan mencari ganjaran, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hari ini kegiatan ibadah kita dari sholat subuh tadi, dini hari kita sholat tahajud, barusan kita baca Al-Quran, kemudian hari ini sedekah. Ini adalah bagian syukur dengan amal. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, bahagia hidup ini rasanya. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan dan keistimewaan fadilah orang yang bersedekah atau yang bersedekah. Salah satunya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasamalun bisadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidaklah berkurang nilai dari harta benda yang disedekahkan, kecuali semakin bertambah dan semakin ditambah. Sampai kapan kita bersyukur? Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak
Saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita dirindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Demi Allah, Bapak Ibu dan anak-anakku, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, di akhir pertemuan ini saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anakku, ayo banyakin syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini semua istiqomah menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.